Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Nurul Huda Fitriani, SPDI MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah kami, materi dan pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Retno Kanti Rahayu, dan rekan-rekan saya ada Gina Adika Putri, Hartina Meliani, Nurlia Sapitri, Putri Nur Latifah, dan Rizka Mailinda. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teknik Pembelajaran Bahasa. Simak videonya, teman-teman. Pengertian bahasa. Bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Maksud dari arbitrer adalah bahwa tidak adanya hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya, yang mana digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia merupakan suatu sistem tanda bunyi yang biasa dipergunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa yang baik berkembang berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Nah, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang biasa digunakan di berbagai media komunikasi seperti buku, koran, acara televisian, siaran radio, website, dan lain-lain. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu, yaitu bahasa Indonesia. Pengertian teknik. Menurut salah seorang ahli, Edward M. Anthony, mengatakan bahwa teknik ialah suatu cara, strategi, atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil yang maksimum pada waktu mengajar pada bagian pelajaran tertentu. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk peserta didik. Teknik yang dipilih haruslah sesuai dengan pelajaran yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. Teknik yang digunakan oleh guru bergantung pada kemampuan berpikir guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru perlu mempertimbangkan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi yang lainnya. Sehingga teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru sangatlah bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Adika Putri ingin menjelaskan tentang macam-macam teknik pembelajaran bahasa, yaitu teknik diskusi. Diskusi kelompok merupakan suatu teknik bimbingan yang memberikan kesempatan pada para siswa untuk memecahkan masalah secara bersama dalam suatu kelompok. Ada juga langkah-langkah yang melaksanakan diskusi. Ada beberapa. Yang pertama, langkah persiapan. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan langkah persiapan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang kita laksanakan. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang B, pelaksanaan diskusi. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan diskusi. Yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengaruh sebelum dilaksanakan diskusi. Yang ketiga, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Ada juga yang C, menutup diskusi. Beberapa hal yang harus kita ketahui dalam menutup diskusi. Yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh siswa sebagai umpan balik untuk perbaiki selanjutnya. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang kelebihan diskusi.
Ada beberapa hal yang kita perlu ketahui untuk kelebihan diskusi. Yang pertama, dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif. Yang kedua, dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi permasalahan siswa. Yang ketiga, dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Ada juga kelemahan diskusi. Perlu kita ketahui, kelemahan diskusi ada beberapa hal. Yang pertama, sering terjadinya pembelajaran diskusi dalam dikuasai oleh 2-3 orang siswa. Yang kedua, kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas. Yang ketiga, memerlukan waktu yang cukup panjang. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Nuria Safitri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik trade play. Dalam metode ini memungkinkan peserta didik lebih mengenal tukar-menukar pendapat dan mempertimbangkan gagasan, nilai atau pemecahan baru terhadap berbagai masalah. Langkah-langkah trade play. Yang pertama, beri peserta didik 1 atau lebih catatan post-it, atau tentukan apakah kegiatan tersebut akan lebih berjalan lebih baik dengan membatasi para peserta didik terhadap sebuah kontribusi. 2. Mintalah mereka untuk menulis dalam catatan mereka salah satu dari hal berikut. Misalnya seperti sebuah nilai yang mereka pegang, sebuah pengalaman yang telah mereka miliki saat ini, sebuah ide atau solusi kreatif terhadap sebuah masalah yang telah mereka temukan. Ketiga, mintalah peserta didik menaruh atau menempelkan catatan tersebut pada pakaian mereka dan mengelilingi ruangan atau sambil membaca tiap catatan milik peserta lain. Kelebihan dan kekurangan dari trade play ini. Kelebihannya yaitu 1. Meningkatkan keterampilan peserta didik, diantaranya keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik. Ketiga, meningkatkan ingatan peserta didik. Keempat, meningkatkan rasa memiliki proses pembelajaran. Kelima, mengurangi ceramah guru. Keenam, meningkatkan gairah belajar di kelas. Dan adapun kelemahannya, 1. Tidak bisa menyelesaikan silabus. 2. Tidak bisa mengontrol kelas. 3. Peserta didik tidak melakukan apa yang diinginkan guru. Keempat, peserta didik banyak yang tidak menyukai. Kelima, peserta didik susah diajak bekerja dalam tim. Dan keenam, peserta didik berkesan lebih ikut-ikutan dalam mengerjakan tugas. Mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mailinda. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang teknik role play. Model bermain peran atau role playing merupakan pembelajaran yang menuntut siswa untuk memainkan karakter seseorang dalam bentuk drama. Selain itu, siswa juga diharuskan untuk bisa mendalami karakter tersebut mulai dari bahasa tubuh, pikiran, dan juga ekspresi. Nah, bermain peran merupakan teknik yang bisa membuat siswa untuk mengeksplorasi kondisi, situasi, atau kejadian realistis dengan berinteraksi dengan siswa lain secara terkelola untuk meningkatkan pengalaman. Menurut Jill Haltfield, Basri Syamsu tahun 2000, model pembelajaran role-playing, metode pembelajaran berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, dan juga melibatkan unsur keceriaan. Teknik ini merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan kejenuhan siswa, yang mana bisa jadi siswa jenuh dengan metode atau teknik pembelajaran yang selama ini ditetapkan di dalam kelas mereka. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Yang kedua, menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario
dalam waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang. Yang keempat, guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, kemudian guru meminta para siswa yang sudah ditunjuk untuk memerankan skenario yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya yang keenam, keunggulan model role playing. Ada beberapa keunggulan dengan menggunakan metode role playing. Di antaranya adalah yang pertama, merupakan pengalaman berkesan siswa dan menyenangkan sehingga sulit untuk dilupakan. Yang kedua, sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Selanjutnya ada kelemahan dari teknik role playing. Adapun yang menjadi kelemahan dari teknik pembelajaran role playing adalah yang pertama, bermain peran memakan waktu yang banyak. Yang kedua, kesulitan siswa dalam memerankan peran. Yang sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartina Meliani. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Rizka Melinda, yaitu 4 teknik brainstorming. Brainstorming adalah teknik kreativitas yang mengusahakan penyelesaian masalah dengan cara mengumpulkan gagasan secara spontan dalam sebuah pertemuan kelompok. Brainstorming mempunyai banyak manfaat, di antaranya adalah yang pertama, problem solving, yang kedua, ide baru akan terus muncul, yang ketiga, pemicu kreativitas, dan yang terakhir, melatih keberanian dan pengendalian diri. Tujuan brainstorming yaitu yang A, mempermudah proses analisis masalah, yang B, mempermudah identifikasi masalah, yang C, mempermudah pengumpulan ide, dan yang D yaitu memperoleh solusi untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah teknik brainstorming, langkah yang pertama yaitu membuat rencana aksi. Langkah yang kedua yaitu memilih salah satu prosedur. Ada beberapa prosedur atau teknik brainstorming, beberapa di antaranya yaitu brainwriting, crowdstorming, brainstorming terbalik, dan brainwriting. Langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, membuat kesepakatan awal. Kesan materi dari saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik pengamatan. Pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan oleh makhluk terhadap suatu objek atau suatu proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian, ada beberapa cara yang dilakukan, antara lain dengan menggunakan tes, kuesioner, rekaman, gambar, dan rekaman video. Teknik pengamatan ada 2 macam, yaitu pengamatan kualitatif dan kuantitatif. Untuk pengamatan kualitatif, yaitu pengamatan yang tidak menggunakan alat ukur, melainkan menggunakan alat indera. Pengamatan kuantitatif, yaitu adalah pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang mengacu pada satuan pengukuran baku tertentu. Tujuan dari pengamatan sendiri untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pre-checking in atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Adapun langkah-langkah dalam teknik pengamatan. 1. Menentukan objek apa yang akan diobservasi atau diambil. Memahami pedoman observasi sesuai dengan lingkup objek yang akan diobservasi. Ketiga, menentukan secara jelas data-data apa yang perlu diobservasi, baik primer maupun yang sekunder. Kelebihan dan kekurangan dari teknik pengamatan. Kelebihannya, 1. Merupakan cara pengumpulan data yang murah, mudah, dan
guna mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala. 2. Tidak mengganggu, sekurang-kurangnya tidak terlalu mengganggu pada sasaran pengamatan observing. Ketiga, kemungkinan mengadakan pencatatan secara serempak kepada sasaran pengamatan yang lebih banyak. Kekurangannya, 1. Punya peristiwa kias tertentu yang tidak dapat diamati, misalnya harapan, keinginan, dan masalah-masalah yang sifatnya pribadi dan lain-lain. 2. Sering memerlukan waktu yang lama, sehingga membosankan karena tingkah laku atau gejala yang dikehendaki tidak muncul-muncul. Yang ketiga, apabila sasaran pengamatan mengetahui bahwa mereka sedang diamati, mereka akan dengan sengaja menimbulkan kesan-kesan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi sifatnya dibuat-buat. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum